Ya, baik. Sebetulnya memang teknologi digital ini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar di dunia ya. Ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di keluarga kita, tetapi walaupun sebetulnya kalau melihat sejarah ya, nanti kita tunggu slide-nya. Kalau kita melihat sejarah, sebetulnya setiap era akan juga menjadi tantangan ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, jadi ada satu era di mana namanya era alfabet. Era ditemukannya huruf A, B, C, D, dan kemudian huruf-huruf ini dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat. Ya, apa yang terjadi pada era itu? Ya, jadi dikatakan bahwa ya era alfabet, saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh terhadap daya ingat manusia. Ya. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi zaman dulu sebelum ditemukan alfabet, orang kalau bicara pasti ya budayanya lisan. Ketemu orang ngomong gitu ya. Tapi setelah ditemukan tulisan ini, ya anak-anak mudanya lebih banyak menunduk. Dia membaca tulisan. Sama nggak dengan sekarang kira-kira? Sama. Nanti apa bedanya? Medianya. Ya, bahkan kalau kita pernah belajar sejarah ada namanya Plato, seorang filsuf yang hidup di abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, dalam bukunya namanya Phaedrus. Ya, Plato marah-marah sama yang menemukan tulisan. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, maksudnya tulisan, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Ya, sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Marah-marah dia. Ya. Nah. Tapi setelah Plato belajar ya huruf, kemudian belajar merangkai kata, belajar merangkai kalimat, apa yang terjadi? Plato kerjanya menulis terus. Ya. Maka tulisan Plato di dalam buku-bukunya tadi yang didokumentasikan jadi bentuk buku sekarang, walaupun dulu mungkin tulisannya bukan di buku ya, itu yang membuat kita tahu di eranya Plato ada pertengkaran tentang alfabet. Seandainya Plato tidak menulis, kita tidak tahu sejarah ini. Seandainya semua peristiwa itu hanya disimpan di otak, maka pada saat manusia-manusia di abad itu meninggal, kan, zaman dulu ini sebuah teknologi canggih. Tuh, saya kebayang ya anak muda zaman dulu kalau diajak makan sama bundanya, ayo makan nak, sebentar bun, lagi baca, baca di batu. Terus ada ibu-ibu bilangnya, tapi kan kalau tulisan di batu nggak jadi masalah, nggak kayak gadget sekarang. Siapa bilang? Kalau tuh anak marah batunya dilempar ke temennya, masalah. Artinya apa? Setiap era ada tantangannya, ya. Dan pada satu saat kemudian ada era kertas, di mana pada saat era kertas ditemukan cara membuat kertas lewat kayu, ya, lewat tumbuhan. Ini orang-orang tambah ya, selalu nunduk. Karena kalau batu kan berat. Misalnya satu cerita harus bawa 10 batu. Nah kan berat. Makanya waktu ditemukan kertas ya dan lebih ringan, orang tambah terus banyak membaca. Ya. Sudah mulai setiap ketemu orang, bukan lagi anak muda, orang tua pun menunduk membaca. Ya. Nah, era kertas agak lama ini, agak lama era kertas. Yang nanti selalu variasi modifikasi teknologinya adalah tulisan. Ya, termasuk tulisan-tulisan seperti ini. Siapa yang masih dapat waktu SD belajar tulis halus? Garis 3 masih dapat? Iya. Siapa yang sudah nggak dapat? Iya, karena sekarang ngapain lagi belajar huruf halus ini? Ya, tulis aja diketik, nanti tinggal pilih fontnya kan gitu. Tapi kita masih dapat ini nih. Oh ya, nah ini era namanya. Ya. Sekarang tentu di era digital itu memudahkan informasi. Ya, dulu informasi hanya didapat dari beberapa sumber, terutama surat kabar. Tapi surat kabar aja cuman sehari 2 kali. Pagi-pagi dapat Kompas. Siapa masih dapat Kompas? Masih dapat. Bapaknya pakai Kompas yang asik banget sampai mukanya nggak kelihatan.
Sore-sore ada harian sore ya. Wah, ini masih udah lama banget Sinar Harapan. Ya. Cuman beritanya adalah kalau pagi-pagi kebakaran kita baru tahu sore, misalnya, atau kebakarannya malam hari baru tahu pagi. Ya. Tapi kalau mau tahu berita kebakaran bukan di Kompas dan Sinar Harapan, carilah apa? Pos Kota. Kriminal sih pakai ini ya. Ibu saya senang banget baca Pos Kota. Akhirnya apa? Kemana-mana anaknya pergi takut. Awas nanti ada copet. Awas nanti ada itu Pos Kota. Satu berita yang luar biasa yang dia menspesifikan berita ya. Gitu. Saya dulu nggak suka Pos Kota, tapi ibu saya langganan. Yang saya suka apa? Halaman bergambarnya, terutama cerita Doyok. Nah, kita nostalgia aja dulu ya. Siapa masih dapat ini nih? Iya. Dimarahin juga nggak sama ibu? Dimarahin. Saya dimarahin kalau baca Doyok terus. Kamu nih baca Doyok terus. Mau bilang sih sama ibu juga baca Pos Kota terus gak enak. Nanti durhaka ya. Zaman dulu bedanya dengan anak sekarang lebih jujur. Ya. Kita dulu lebih santun sebetulnya ya, apapun yang mau kita bilang kita simpan dulu. Iya. Kita terus curhatnya sama siapa? Buku diary. Asik. Dokter ini punya buku diary. Bahkan buku diary nggak boleh ada siapapun baca. Hanya aku dan Allah yang tahu. Makanya ada gemboknya. Gemboknya kecil. Kuncinya kecil. Ya Allah. Sekalinya mau nulis lanjutan cerita kuncinya nyelip. Waduh. Pusing. Ya itulah zaman itu dulu. Sekarang pun orang curhat. Cuman bedanya kalau dulu ya, yang tahu hanya kita yang menulis dan Allah yang tahu. Sekarang kalau bisa semua orang tahu. Makanya setiap 15 menit kita buka berapa yang sudah like. Berapa yang follow ya, itu perbedaannya sekarang karena kejujuran, jadi semua harus tahu bahwa beginilah aku gitu. Gitu. Tapi ada bahayanya juga cara seperti itu ya. Nah, selain koran apa sumber informasi? Televisi. Dan hanya ada waktu dulu TV RI, Masya Allah. Tapi ini udah canggih banget ya. Ya Allah, Anita Rahman membacakan berita dunia dalam berita. Oh, ya. Era dulu nih ya, tahun 60-an yang lahir tahun 60-an nih ngerti ini. 60 70. Ini era ketangguhan. Makanya karya yang dihasilkan karya yang tangguh. Saking tangguhnya, ini TV kalau rusak dipukul atasnya jadi betul. Itu saking tangguhnya itu. Saya baca dunia dalam berita gitu, Anita Rahman goyang-goyang gitu ya. Ibu saya, ibu, TV-nya goyang-goyang. Ibu saya dari dapur teriak, pukul atasnya nak, pukul. Udah gitu logat ibu saya, logat Makassar. Pukul atasnya nak, pukul. Betul, jadi benar dia. Iya. Trik masih dapat. Satu ketika goyang-goyang, pukul atasnya, goyangnya masih slow. Iya. Kata ibu saya, samping kanan kirinya nak. Iya, pak, jadi betul. Tapi era sekarang nggak bisa. Teknologinya dipukul. Era sekarang itu seperti dulu. Kita dulu nakal dipukul jadi betul. Era sekarang mulai dari generasi Z, Alpha ya, Alpha itu sampai 2025 yang lahir 2025 ya. Kalau nanti Dokter Nini ya menolong kelahiran sampai 2025 dikategorikan Alpha. Setelah Alpha nanti dipersiapkan katanya generasi Beta, Charlie, Delta dan sebagainya. Alfabet Yunani ya. Nah, sekarang nggak bisa. Mana ada TV boleh dipukul sekarang? Sekarang semuanya soft touch. Pakai jari doang. Begini aja udah goyang dia. Begini aja udah pindah. Makanya untuk mendidik anak sekarang nggak bisa lagi kayak waktu dulu kita pukul jadi benar, hanya dengan sentuhan ya yang lembut. Dulu nyuruh anak sholat kita suka pukul-pukul pantatnya. Ayo sholat gitu. Jalan ya, nggak marah. Sekarang nggak bisa lagi gini, tersinggung. Harus pakai gini. Ayo nak, soft touch itu sesuai karyanya ya. Nah, apalagi sumber informasi selain televisi dulu radio ya, Radio Republik Indonesia. Masya Allah, keren banget ya. Kemudian mulai muncul radio swasta
Zaman saya dulu muda ya masih muda lah. SMP, SMA dengernya radio apa? Prambors Rasisonia. Oh, sudah FM itu. Nggak kresek-kresek dia sudah. Dan yang unik sama juga seperti sekarang, anak-anak sekarang juga nggak mau ketinggalan berita. Kami juga dulu ya, seingat-ingat kita ya, siapa yang pernah SMP SMA di eranya Prambors. Malam-malam nggak mau ketinggalan cerita. Apa ceritanya? Catatan si Boy. Masya Allah. Ya. Terus pagi-pagi kita berlomba-lomba datang ke sekolah pagi untuk cerita apa yang kita dengar tadi malam. Padahal sama. Ya, padahal sama. Rasanya kalau ada yang cerita, kita cerita duluan. Bangga banget. Dan rasanya kalau ada yang diem aja, aduh cupu banget gitu. Culun punya banget. Kan begitu. Ya. Nah, ini yang disebut fenomena FOMO. Fear of missing out, ketakutan untuk kehilangan berita, kan gitu. Makanya sekarang juga seperti itu tetap ada, malah lebih sophisticated lagi, lebih canggih lagi. Ya, kita bangun subuh nggak langsung pergi wudhu, buka gadget, ada nggak update berita, ada apa berita? Ya, karena perlu juga kita dengar berita secepat kilat, ya, karena begitu banyaknya dinamisasi di dunia ini, gitu. Paham ya? Nah. Zaman kita masih kecil, susah cari buku cerita, ya, nggak ada YouTube, belum ada video. Apa hiburan kita? Siapa masih dapat ini? Bobo. Dokter Irin masih zaman Bobo? Masih. Ya, Bobo, ya. Iya, ada si Sirik. Masih ingat si Sirik? Pokoknya orang yang sirik dengki ini dilambangkan gambarnya ini, ya. Lawan mainnya siapa? Juwita, ya. Yang paling belakang itu ada tuh bergambar tentang cerita kucing dan gajah berlalai panjang. Siapa nama gajahnya? Masih ingat. Senang nggak sih kalau kita ingat-ingat zaman dulu waktu kita kecil? Senang banget, ya, senang banget senang. Terus mulai ada novel-novel muda, anak muda. Saya senang dulu dengan 5 sekawan. Dapat ini? Masih dapat, dan seterusnya. Dan itu rasanya sebuah peristiwa indah pada saat kita baca buku. Imajinasi kita menari-nari, ya, merasakan ikut di dalam cerita itu, makan kue jahe, minum air asam, pokoknya seperti itu, ya. Sebetulnya dulu pun juga masalah kalau kita bacanya kayak gini. Apa kata ibu kita? Jangan baca tidur, nanti matanya rusak. Jangan terlalu dekat, nanti matanya rusak. Jadi kalau ibu-ibu marah-marah sama anaknya, itu bukan masalah era digital saja. Itu memang hobi. Itu memang juga sebuah kewajiban seorang ibu mengingatkan atau menegur anak-anaknya, gitu kan. Sekarang lebih lagi anak-anak, ya, makannya ditemani gawai, ya. Kalau ditanya kenapa begini, beberapa riset saya baca, ternyata anak-anak seperti ini karena nggak ada teman makannya. Ya, dikala kita semuanya aktif bekerja, orang tuanya dia hanya ada mbak juga mungkin bosan sama anak kita, dia juga lihat YouTube juga. Nah, anak kita mau makan sama siapa? Hanya dengar dentingan sendok dengan piring, membosankan. Makanya mereka terpaksa buka gawai, buka gadget yang penuh dengan informasi yang banyak itu. Ya, ini sebuah fenomena yang memang sekarang kita alami. Jadi artinya perkembangan zaman ini akan membawa, ya, apapun, ya, pro dan kontranya. Yang penting adalah kita ngerti dulu bahwa bukan saat ini saja pro kontra itu ada. Bahkan tadi di abad keempat sebelum Masehi saja sudah ada pro dan kontra. Tapi kerja otak kita ini, kan kita tahu persis karena kita orang kesehatan, ya. Rupanya kerja otak itu mengikuti prasangka, ya. Maka sikap yang sebetulnya bijak adalah fokuskan saja prasangka bahwa teknologi digital mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Fokus saja ke situ. Karena otak ini akan, ya, melakukan atau merekam apa yang kita fokuskan. Kalau kebalik kita memfokuskan mudaratnya daripada manfaatnya, maka itu yang akan terjadi. Ya, karena setiap era ada manfaat, ada mudaratnya, termasuk tadi kan era batu kan. Iya. Jadi fokuskan pada, ya, bahwa teknologi ini datangkan manfaat. Ya, kita juga kalau nggak pakai teknologi digital emang bisa
bisa secepat pekerjaannya sekarang ini, nggak bisa. Ya, pasti misalnya mau tahu pasien kita di rumah sakit harus ke telepon umum dulu misalnya, ya cari koin dulu, telepon. Kalau Mbak Darsi nggak angkat, jadi bingung mau kemana, gitu. Sekarang nggak bisa, makanya sekarang dengan percepatan maka harus ada teknologi yang percepatan. Dan tentunya saat ini dan ke depan teknologi digital akan semakin canggih. Sekarang udah nggak dipegang lagi, di mata sudah. Ya. Kami saja kemarin manasik umroh itu udah pakai alat seperti ini nih, VR. Waktu pakai alat itu udah serasa ada di Mekah. Pakai alat itu sudah serasa udah tawaf. Serasa gitu tuh, ya. Kalau mulai agak nakal-nakal kita, ya sudahlah kita udah habis tawaf, ya akhirnya nggak pergi. Ya. Nah ini, dan nanti nggak tahu ya anak kita dengan anaknya atau cucu kita bagaimana teknologinya, ya sudah. Biarkan nanti ya zaman ini akan berbicara dan tentu anak-anak kita akan survive juga kok. Sama seperti kita survive-nya untuk mencari, untuk belajar bagaimana kita mengatasi era di masing-masing kehidupan. Tenang aja. Nggak usah terlalu worried, nggak usah terlalu bingung. Ya. Yang penting adalah kita tahu bahwa tubuh kita ini dipengaruhi. Ya, dalam rahim, lahir, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang penting adalah harus terus belajar. Ini aja sebetulnya, belajar lagi apa ya? Kadang belajar nggak bisa satu kali kayak hari ini misalnya. Saya aja terus-terusan belajar gimana ya. Sekarang juga lagi belajar bagaimana menjadi mertua. Makanya harus ada parenting mertua. Supaya kita jadi mertua yang bukan mertua yang julid. Atau anak sekarang bilang jutek kok. Pakai kol-kolah. Ya, mantu juga gitu, dia harus belajar parenting mantu. Jangan jadi mantu yang membuat kita kesal. Ya, jangan kita melulu yang ngalah. Harus sekarang mulai itu modul-modul mantu, modul-modul mertua, modul-modul ipar. Saya kalau dia bikin modul ipar, oh pasti ipar-ipar yang datang itu. Atau calon ipar, dia mau belajar gimana jadi ipar. Ya, nah ini. Nah, tentu kalau kita mau belajar neuropsikologi, kita kembali belajar anatomi otak ya. Kita tahu otak terbagi dari otak besar, otak kecil, kemudian terbelah dua, kanan dan kiri. Di dalamnya ada neuron, ya sel otak yang jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Dan kata ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena Allah ciptakan memang kita masing-masing di era kita ini. Saya lahir tahun 60-an, Dr. Nini juga. Siapa lagi yang lahir tahun 60-an hari ini hadir? Coba angkat tangan. Ya Allah tinggal sedikit. Kita sudah hampir punah. Yang lahir tahun 70-an, coba yang lahir 70-an. Oh masih banyak alhamdulillah. 80-an. Tambah banyak lagi. Yang lahir 90-an. Oh, berarti di Harum sudah banyak Gen Z-nya nih. Ya. Otak teman-teman tuh lebih canggih dari kami yang tahun 60-an. Ya. Cuman kami bukan canggih, kami tangguh. Nggak mau kalah juga. Paham ya? Ya, jumlahnya bisa sama, tetapi ya, apa bedanya? Daya tampung data-data. Anak-anak generasi sekarang daya tampung data-data neuronnya lebih banyak. Jadi kalau teknologi ini digital RAM-nya lebih besar sekarang dibanding kita, dibanding juga mungkin era 50-an, 40-an, 30-an gitu. Jadi itu yang dikatakan canggih ya. Dan kita tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidup, apa yang kita kecap, apa yang kita ucapkan akan membuat sambungan koneksi neuron di otak dan membuat sebuah memori, membuat ingatan ya seperti ini. Nah, memori ini pun, sambungan koneksi neuron ini pun perlu diulang-ulang agar kita semakin paham. Makanya mengapa pelajaran harus diulang, nasihat harus diulang, ya ibadah harus diulang, pelajaran harus di-upgrade, diulang, karena ini sambungannya diharapkan semakin variasi, semakin tebal koneksi neuronnya. Jadi kita bukan hanya tahu, tapi meningkat jadi faham, faham meningkat jadi sadar. Nah kalau sudah sadar tuh baru bisa dikerjakan, ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah sering juga mendapatkan seminar parenting dari guru-guru yang lain, kemudian kita ulang, nggak apa-apa, perlu pengulangan.
Bahkan dalam kita baca Quran atau mau hafal Quran, makanya ada teknik namanya murojaah. Benar kan? Ya, supaya apa? Supaya diulang-ulang ini. Diulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Ya, begitulah memang kerja otak ya, insyaallah.